Dalam dunia di luar kita selalu ada perang, dan ada isu lagi yang membuat kita takut, perang dunia ketiga. Jangan gubris dengan perang di luar kita itu, karena perang di luar kita tidak selalu berhubungan dengan kita. Selain perang di luar, sebenarnya perang yang selalu terjadi tanpa henti adalah war inside. Kita berperang terus di dalam diri. Dalam dunia di luar kita selalu ada perang, dan ada isu lagi yang membuat kita takut, perang dunia ketiga. Oke, jangan gubris dengan perang di luar kita itu, karena perang di luar kita tidak selalu berhubungan dengan kita. Selain perang di luar, sebenarnya perang yang selalu terjadi tanpa henti adalah war inside. Kita berperang terus di dalam diri. Kita berperang antara mau makan sehat atau mau makan enak. Kita harus menjadi the winner of the war. Pilih makanan sehat. Sikap itu tegas. Kita hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Hidup yang hidup adalah hidup yang sehat. Jadi perang pertama antara pilih yang makanan sehat atau makanan enak. Belum lagi ditambah antara makanan yang bernutrisi dan yang tidak. Sampai sekarang dunia bingung mana yang sungguh bernutrisi untuk kesehatan, mana yang tidak. Saya menemukan satu konsep yang membatalkan hampir seluruh konsep nutrisi yang sedang diagungkan di dunia. Ada satu teman kami di Kupang, di NTT, dia menderita jantung sejak kecil. Hampir setiap hari kolaps. Setelah bertemu 15 tahun lalu, sejak itu makanannya cuma pisang yang dibakar. Tidak ada yang lain. Dan harus dibakar. Daun kelor, daun pepaya, dan jantung pisang. Sampai sekarang hidup sehat. Kalau orang bilang di mana nutrisinya? Nutrisi yang sungguh nutrisi adalah kita sehat tanpa obat. Perang yang berikut di dalam diri kita antara yang salah dan yang benar. Mana yang benar, mana yang salah. Dunia saja belum tahu mana yang benar, mana yang salah.
Akhirnya dalam ilmu tertentu yang benar itu yang bisa dilihat. Tetapi apa yang kau lihat, apa yang dilihat oleh orang lain tidak pernah sama. Tapi dianggap sama saja lah. Kemudian perang antara yang baik dan yang buruk. Kita bingung memilih yang baik dan yang buruk. Dan kalau perang itu terus terjadi di dalam diri, ya kita sakit. Kalau dia perang dengan dirinya bahwa dia tidak bisa dicintai, biasanya sakitnya di jantung, lambung, di pencernaan, di kepala gitu. Nanti kalau perangnya itu membenci diri dan membenci orang lain tidak pernah berakhir. Larinya di kanker, tumor gitu. Banyak sekali. Jadi penjelasan tentang penyakit yang selama diagungkan di dunia ini sekarang sebenarnya terjadi karena perang. Disharmoni. Kalau di dalam diri saja terjadi disharmoni, tekanan diri naiklah, lambung bermasalah, gairah hidup juga menurun. Di mana-mana ada perang, tidak pernah ada kedamaian. Ya, kita tidak punya hak mengendalikan perang di dunia, di luar kita. Kendalikanlah perang di dalam dirimu sendiri. Hari ini, untuk orang baru, kamu diberitahu salah satu cara menghentikan perang itu. Yaitu, inilah makanan yang berbahaya bagi kamu. Jelas petanya. Kita tahu ini kawan, ini lawan. Kalau dengan ilmu pengetahuan, kita tidak tahu mana makanan yang lawan, mana makanan yang kawan. Hari ini kamu diberitahu, inilah musuh kamu dalam bentuk makan. Allah itu ada. Dan Allah itu baik. Perang-perang yang terjadi pada kita karena kita tidak mengandalkan Allah. Kalau ada apa-apa, ada yang membutuhkan putusan, doa dulu. Doa dulu. Nanti Allah akan memberikan jawaban yang sederhana. Jadi doa itu jangan hanya tunggu di gereja. Kalau serius yang diajarkan oleh orang diajarkan dalam Injil orang Kristen, saya tidak tahu agama lain, minta maaf. Masuklah kamar. Kuncilah pintu. Karena kamar bagi keluarga itu ibarat mesbah. Kamar tidur itu mesbah. Karena itu kalau ada urusan di kamar. Karena itu tempat bagi kehadiran Allah untuk keluarga di dalam kamar tidur. Jadi beriman itu ya banyak definisinya, percaya Allah. Tapi tidak hanya percaya. Kalau percaya tanpa punya pengetahuan tentang Allah juga bingung. Kalau di gereja Katolik ada namanya buah iman. Atau buah-buah Roh Kudus. Cinta, kebaikan, sukacita, sabar, jujur, damai.
Cek mana yang sudah berhasil. Bisa dicek tiap hari. Itu ukuran sederhana bahwa Anda sudah beriman. Ya. Perang itu terjadi, perang di dalam maupun perang di dunia, karena orang tidak beriman. Ya, saya mengikuti pendidikan di Inggris dan pernah mengikuti pendidikan di Selandia Baru. Di kampus itu ya alergi dengan kata Tuhan atau Allah. Kalau kita menyebut Tuhan atau Allah, itu kita ditertawakan. Mereka sebutnya irrational. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, mereka bilang you are irrational. Tapi saya dulu tetap bertahan. Marilah dengan ikut ini kita hentikan perang yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Kalau sekarang penyakitnya penyakit degeneratif, penyakit personal yang tidak menular, ya, dan itu terjadi karena perang. Karena perang. Perang di dalam diri sendiri, perang di dalam keluarga, perang di masyarakat. Di mana ya misalnya begini. Secara umum Singapura itu damai. Ya, secara umum. Sebagai negara damai di Singapura. Segala sesuatu jelas. Karena itu bayangkan satu kota saja negara itu tapi menjadi kekuatan yang besar. Karena apa? Tidak ada perang di sana. Tidak ada unjuk rasa yang membuat orang tegang gitu. Mestinya orang Singapura datang cari kerja di Indonesia. Bukan orang Indonesia yang cari kerja di Singapura. Kenapa? Indonesia berkelahi terus. Mereka berkelahi rebut padi. Padahal mereka tidur di atas lumbung padi. Kenapa tidak bisa melihat padi? Karena perang. Sakit itu karena perang seperti itu. Baik perang internal dan dominan perang internal dan perang eksternal. Jadi tugas kita pertama perang dengan makanan sudah jelas ya. Sudah tahu dan itu mudah. Jangan sampai kalah dengan makanan itu. Sebenarnya hari ini kalau kita ikuti jadilah hentikan perang makanan dan hentikan perang iman, perang jiwa. Dan senjata kita adalah jadi orang beriman. Selesai. Tidak perlu kalau dalam gereja Katolik itu menjadi santo dan santa. Tidak perlu. Karena untuk jadi santo dan santa, waduh penelitiannya butuh waktu lama. Jadi kita cukup jadi santo dan santa di rumah kita masing-masing. Jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, jadi mama yang baik, jadi opa dan oma yang baik. Cukup. Jadi saudara yang baik, jadi teman yang baik. Kalau ada yang misalnya perbuatan kita membuat orang sedikit kecewa saja, jangan menyalahkan diri, mencari kesalahannya apa. Gitu. Itu yang membuat kita akan bertumbuh. Ya berusahalah untuk
masuk ke hidup menurut ukuran spiritual seperti yang ditawarkan hari ini. Mengapa Allah menciptakan begitu banyak makanan, jenis makanan? Supaya dunia tidak kekurangan makanan. Dan setiap orang, setiap kelompok dengan jenis makanan yang cocok untuk dirinya. Manusia yang menyatukan semua sehingga manusia diajarkan tentang pola makan yang sama. Padahal tubuh kita dirancang secara unik. Dan sebenarnya dengan mendengar apa kata tubuh, bukan mendengar apa kata Allah, kita hidup lebih sehat seperti yang dialami oleh Elisa dan keluarganya. Marilah bersama kita berlangkah bahwa Allah itu ada dan Allah tetap membantu kita untuk hidup sehat. Dan Allah tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Ketika dulu kita menyembah Allah, sekarang kita menyembah alat. Dulu atau orang-orang yang masih menyembah Allah, alat mungkin digunakan asal atas restu Allah. Jadi karena itu Bapak Ibu, kalau mau sehat, jangan percaya Allah, jangan percaya Allah sama seperti kamu percaya Allah, taat total. Percayalah Allah dan bersama Allah kita perlu meragukan Allah. Meragukan itu tidak sama dengan meninggalkan Allah. Hari ini kita bisa bertemu karena Allah. Tapi Allah yang direstui Allah. Untuk sehat, bertobatlah. Bukan bergantung pada obat. Bertobat. Pertama, bertobat dari menggunakan ukuran dunia untuk hidup sehat. Yang kedua, bertobatlah dari kegagalan kita untuk hidup sebagai manusia ciptaan Allah. Pertanyaan, untuk apa saya dibantu Allah untuk sehat? Jadi pertanyaannya untuk kalau mau diganti, saya sehat untuk siapa? Bukan sehat untuk apa? Catat pertanyaan ini baik-baik. Saya menjadi sehat untuk siapa? Saya menjadi sehat untuk membantu orang lain ya yang kesehatannya akan mengalir dari Allah melalui saya. Ya. Saya sehat untuk membantu orang lain yang mengalir dari Allah melalui saya. Jadi kita jangan bertanya saya sehat untuk apa. Tapi bertanyalah. Saya sehat untuk siapa? Silakan mulai hari ini bagi yang baru. Berpindahlah. Dari hidup ukuran lokal. Ukuran ilmiah. Masuk ke hidup ukuran Allah. Allah itu ada. Allah itu mengasihi kita tanpa menuntut banyak dari kita.
Dan saya minta kita semua jadi saksi. Jadi karena orang sekarang di dunia ini, mereka melihat dunia bisa menciptakan Allah melalui mesin-mesin. Karena banyak miracle yang keluar dari mesin. Kalau kita lihat dengan mesin yang diciptakan manusia, ribuan manusia bisa rontok hanya karena satu bom yang dirancang, yang dikirim melalui mesin. Jadilah mesinmu, dirimu sebagai mesin yang mengiring keluar bom kasih dan sukacita. Oke, terima kasih. Kamu sudah setia dan percayalah Allah akan memperhitungkan seluruh kesetiaan. Ya. Dan percayalah Allah itu baik dan peduli dengan kita. Terima kasih. Sampai jumpa.